Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari ua_cn24 yang berjudul Perang Melawan Dukun. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Perang Melawan Dukun, sebuah cerita dari ua_cn24 based on true story. Jadi awal mula ceritanya itu dari ibuku yang selalu sakit. Pada saat itu aku masih kecil banget. Jadi aku gak ngerti dan gak tahu tentang apa yang terjadi kepada orang tuaku. Yang aku tahu, ayahku selalu pulang malam terus. Dan ibuku selalu marah-marah. Ya namanya juga anak kecil, jadi aku takut lihatnya. Dan saat ibuku sakit, kebetulan di rumah cuma ada aku aja. Soalnya kakakku pada sekolah di Bandung tinggal dengan nenekku. Pada suatu kejadian di siang hari, aku baru tidur saat itu sama ibuku. Dan kebetulan aku melihat ke arah atap rumahku. Dan tiba-tiba aku bilang ke ibuku seperti ini. "Mah, kok itu ada bantal guling ya, Mah? Di atas warnanya putih. Siapa yang simpen di sana, Mah?" Tanyaku dengan polosnya. Ibuku menengok sambil melotot ke arahku. Ibuku gak ngomong sama sekali. Namanya juga saat itu aku cuma anak kecil umur 6 tahun. Dan aku gak tahu kalau ternyata ibuku sedang kerasukan. Pas aku dipelototin sama ibuku, aku cuma merem pura-pura tidur. Padahal sebenarnya aku takut. Pikiranku waktu itu, ibu kan lagi sakit, jadi gak mau diganggu sama aku. Aku di rumah pada saat itu cuma berdua, dan ayahku jarang pulang. Selang beberapa minggu kemudian, ibuku sembuh. Tapi ibuku jadi suka marah-marah ke aku. Suatu ketika ada tukang siomay lewat di depan rumahku dan ibuku beli. Dan aku melihat si abangnya yang lagi memotong siomay. Dan sambil motongin siomay, si abangnya bilang seperti ini ke ibuku. "Ibu lagi sakit ya?" Lalu ibuku menjawab, "Iya, lagi sakit." Setelah selesai siomaynya, si abangnya bilang gini, "Sini Bu, saya bantu. Semoga Allah menyembuhkan ibu." Ibuku cuma mengangguk. Dan si abang itu langsung pegang kuping ibuku sambil terus membacakan ayat suci Al-Quran. Dan tiba-tiba ibuku menangis dengan histeris. Bagusnya di depan rumahku baru sepi. Jadi tetanggaku gak banyak yang kepo. Dan tiba-tiba dari telinga ibuku muncullah seperti kelereng. Abangnya cuma ngucapin alhamdulillah. Ibuku ngasih uang lebih namun ditolak. Katanya bayar siomaynya aja. Dari kejadian tukang siomay itu, ibuku kembali beraktivitas lagi. Ternyata aku baru tahu sekarang. Waktu kejadian masa kecilku itu, ibuku suka marah-marah karena melampiaskan amarahnya ke aku. Ibuku marah-marah karena ternyata ayahku menikah lagi. Akhirnya setelah dibantu sama si abang tukang siomay, ibuku bisa beraktivitas seperti biasa. Waktu ibuku lagi nyuci di sungai, tiba-tiba ibuku keserang lagi. Ibuku kerasukan setan. Jadi ibuku teriak-teriak kayak orang kurang waras. Dan pada saat itu ibuku jadi sering kesurupan. Dan kembali sakit ibuku. Jadi ibu cuma bisa berkegiatan di rumah. Aku melihatnya takut
karena aku lihat ibuku seperti bukan ibuku. Ibuku juga sering rokok di ruang tamu. Pas mau masuk itu, ibuku melotot ke arahku. Ya Allah, serem banget sampai aku keluar rumah lagi. Karena ibuku kerasukan terus, badannya jadi lemes banget. Dan akhirnya ada yang nolongin lagi. Dia adalah bidan di kampung. Atau paraji kalau kata orang Sunda. Dan ibuku pun sempat bilang, pasrah jika harus mati sekarang. Namun kata paraji itu namanya Maiti. Jangan kayak gitu, Bu. Masih ada Allah. Insya Allah pasti ada jalannya. Sekarang cariin daun singkong yang daunnya ada 8. Dan setelah itu ibuku menyuruh aku untuk mencarinya. Akhirnya setelah diobatin oleh Maiti, ibuku sembuh. Malam hari ibu dan ayahku ribut lagi. Sumpah serapah ibuku pun terucap supaya istri mudanya ketabrak. Dan itu terjadi. Pagi harinya ibuku dapat kabar bahwa istrinya tertabrak mobil pas mau nyebrang jalan. Akhirnya ayahku langsung terlihat sibuk. Ayahku sibuk ngurusin ini, ngurusin itu sambil ribut sama ibuku. Dan semenjak kejadian itu, rumahku sering didatangi oleh sosok dari istri muda ayahku yang ternyata sudah meninggal dunia. Semenjak kejadian itu, ibuku jadi berubah drastis. Dia jadi kuat, gak lemah. Jadi ibuku gak takut sama makhluk-makhluk yang ganggu dia. Malah jadi dia suka tahu kalau ada setan yang lagi ganggu. Aku pikir ibu lagi ngobrol sama siapa. Ternyata ada setan mau masuk dan dia usir. Dia kalau ada setan itu dia marah-marah, diusir sama dia. Kejadian demi kejadian aneh bermunculan. Sampai tetanggaku bilang gini, "Wak Tati, semalam kok ada cewek nangis di depan teras rumah?" Dan ibuku langsung menjawab, "Enggak enggak denger. Padahal semalam lagi nyetrika di ruang tamu." Tetanggaku pun meyakinkan kalau dia bener-bener lihat cewek itu. Tapi ibuku pun bilang gak denger. Dan seketika perdebatan itu berakhir. Di saat tetanggaku ingat bahwa istri muda ayahku baru saja meninggal. Dan dari kejadian itu ayahku gak melakukan hal yang aneh-aneh. Adem, gak ribut-ribut lagi. Tapi ayahku mulai berulah lagi di sekitar tahun 2012. Dia menikah dengan sahabat ibuku. Berawal dari sering teleponan, sering curhat. Aku dengar ayahku seperti itu, aku sakit hati banget. Apalagi hati ibuku pasti lebih sakit. Dan setelah itu mulailah datang tanda-tanda kiriman makhluk halus. Azan maghrib aku disuruh saudara buat jemput ibu di warungnya. Dan setelah sampai, wajah ibuku pucet banget. Dia bilang sakit badan. Terus ibuku langsung masuk ke kamarnya. Tapi setelah ibu masuk ke kamar, tiba-tiba ada sosok anak kecil. Aku yang fokus dengan layar laptop merasa penasaran. Aku pun mendekati sosok anak kecil itu. Dan anak kecil itu pergi ke arah kamar ibuku. Lalu tiba-tiba makhluk itu hilang. Dan aku lihat ke arah ibuku. Aku lihatin wajah ibuku. Dan dalam hati aku ngomong, "Wah, gak bener ini ibuku." Besoknya ibuku sakit. Badannya gak bisa digerakin. Kakak-kakakku dibuat gak peduli dengan ibuku. Apalagi ayahku, jangan ditanya. Dan aku disuruh sama kakakku buat bantu ibuku ke dokter. Aku bawa ibu ke dokter pakai motor.
Aku bilang ke ibu kayak gini, "Mah, mama harus kuat ya. Mama, ayo kita ke dokter." Dan ibuku hanya bisa menganggukkan kepalanya saja. Aku pakaikan bajunya, aku dandanin ibuku. Di situ aku gak mau nangis, padahal aku pengen banget nangis. Dan aku berangkat pakai motor. Sampai di dokter dan diperiksa, ternyata ibu cuma kecapean. Yah, aku tahu ibu bukan sakit medis. Pas kita mau pulang ke rumah, ibuku mengeluh gak kuat sakitnya. Dan di saat aku masuk ke gang rumah, tiba-tiba ibuku pingsan. Aku gak bisa menahan motornya, karena aku juga menahan ibuku. Dan kebetulan pada saat itu ada saudaraku yang lewat. Dia bilang gini ke aku, "Kamu bawa siapa?" Dan ternyata yang saudaraku lihat itu bukan ibuku, tapi seperti sosok tinggi besar, hitam, berambut panjang. "Kenapa kamu diem aja? Cepet jalan, nanti kalau ada motor mau masuk gak bisa," kata saudaraku. Aku hanya bisa menangis saja. "Ini ibuku, aku gak bisa jalan, soalnya ibu pingsan." Dan saudaraku dengan sigap langsung membantuku sampai ke rumah. Tetanggaku pun jadi ramai ngebantu mengangkat ibuku ke kamar. Melihat keadaan ibuku kayak gitu, mereka semua berdoa bersama. Sedih aku melihatnya. Dan setelah didoakan, ibuku tersadar. Kakak pertamaku bernama Hetty dan kakak keduaku bernama Derry. Dia udah kena juga, jadi dibuat gak suka sama ibuku. Mereka sama sekali gak peduli sama ibu. Yang masih sadar, aku sama kakakku yang kedua, Reni. Aku sama kakakku juga sering ribut. Pokoknya dibuat gak nyaman dan dibuat hancur sama istri muda ayahku. Kabar ibuku sakit sampai ke saudara ibuku. Terus bibiku pun datang. Kondisi ibu saat itu sudah parah. Tiap malam ibuku suka teriak-teriak. Badannya yang tadinya gemuk sekarang drastis menjadi kurus. Aku tiap malam menangis. Aku bingung. Aku harus kayak gimana? Apalagi melihat kakak-kakakku seperti itu. Lalu bibiku berinisiatif untuk mengecek ibuku. Dia bilang penyakit yang diderita ibuku gak bener. Bibiku bilang bahwa ibuku dibuat sama orang. Dan aku disuruh mediasi. Aku gak mau nolak. Akhirnya bibiku ajak saudara yang lain yang mau. Dan dibantu tetangga untuk mengobati ibuku. Lalu peperangan itu pun dimulai. Tetanggaku, sebut aja namanya Biherni. Dia lagi menelusuri ke badan ibuku. Lalu ada Bi Neneng sama Bi Untung yang bantu juga. Dan gak lama kemudian ibuku udah kerasukan. Ternyata sosok anak kecil itu disuruh oleh orang. Anak kecil itu disuruh untuk membuat sakit dan mati ibuku. Kenapa bisa kayak gitu? Yang bisa buat mati itu Allah, kata Bi Unung. Kepengen keluar, gak mau di sini. Rengekan anak kecil itu keluar dari mulut ibuku. Ya tinggal keluar, masuk bisa, keluarnya masa gak bisa, kata Bi Neneng. Sok keluar, Bi Herni menyauti. Gak bisa keluar, kepengen antimo. Semua bibiku sontak tertawa. Masa ada setan kepengen antimo? Dan setelah dikasih antimo, ibuku tersadar. Tapi ada lagi yang masuk. Sosoknya galak banget. Dia pengen buat mati ibuku. Dan akhirnya bibiku habis kesadarannya. Ditarik sukma dukunnya.
Dan si dukun ngoceh kalau dia juga disuruh buat matiin ibuku. Biar ayahku jadi miliknya seutuhnya. Seperti itu kata dukunnya. Karena si dukun marah, suasana menjadi memanas. Si dukun memanggil-manggil setan-setan kepunyaannya. Jadi makin rame tuh rumah Bineneng. Karena kita perang sama dukun suruhan istri muda ayahku. Pokoknya rame tuh rumah sama makhluk-makhluk yang saling serang. Aku gak berani masuk. Soalnya kalau aku di dalam pasti masuknya ke aku. Apalagi aku sensitif sama makhluk-makhluk seperti itu. Aku cuma bisa terduduk di depan teras. Dan suara dari dalam kedengaran banget sampai luar teras. Kejadiannya berlangsung sekitar 2 jaman. Dan dukunnya gak mau kalah karena si dukun terus menyerang. Alhamdulillah setelah 2 jam perang ilmu, dengan izin Allah dibantu dengan ayat suci Al-Quran, dukun itu menyerah kalah. Dan dukun itu bilang kalau ternyata dia disuruh untuk membunuh ibuku dengan persyaratan dibayar 100 juta. Dan dukun itu juga bilang persyaratannya tanah kuburan yang baru, dan tanahnya itu bukan di atas, tapi ngambilnya di bawah. Ternyata istri muda ayahku menyanggupinya dengan membayar segitu. Dan alhamdulillah ibuku sembuh. Tapi dukun-dukun itu masih suka ngirim-ngirim setan-setannya. Tapi alhamdulillah gak sampai bikin sakit seperti waktu itu. Ya memang sangat mengganggu. Apalagi semenjak aku sakit dan membuat aku sensitif. Kalau ada yang ngirim seperti itu, pasti masuknya ke badanku. Dan aku selalu dalam keadaan sakit. Tapi alhamdulillah, ada bibiku yang membantuku. Di Herni bisa menghancurkan kiriman setan yang dikirim oleh dukun itu. Dukun yang disuruh oleh istri muda ayahku. Dan alhamdulillah, walaupun sampai sekarang masih sering ada kiriman, tapi aku dan ibuku selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk istri muda ayahku, semoga kamu cepat sadar. Selesai. Gimana Sobat Horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!